Hai sahabatku, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen cari kampus yang lulus kuliah bisa mudah dapat kerja? Stikers Rumah Sakit Husada ada solusinya. Ada apa sih di Stikers Rumah Sakit Husada? Stikers Rumah Sakit Husada memiliki program studi S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan S1 Administrasi Kesehatan. Untuk fasilitas kami memiliki dosen-dosen yang handal dalam bidangnya. Ruang kelas yang nyaman, mini hospital, perpustakaan, lahan praktek di rumah sakit sendiri, dan masih banyak lagi. Akreditasinya baik. Para alumni sudah bekerja di institusi pelayanan kesehatan di dalam maupun di luar negeri. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan dirimu melalui www.stikersrshusada.ac.id dan untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di sini. Stikers Rumah Sakit Husada, we are preparing you to become future professional health worker. Hadirin yang kami hormati, kami persembahkan tarian selamat datang, yaitu Tari Tortor dari Provinsi Sumatera Utara yang akan dibawakan oleh mahasiswi Stikers Rumah Sakit Husada.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya pada hari ini, Kamis 7 April 2022, kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti acara pengucapan janji kepanitraan bagi mahasiswa tingkat 1, Angkatan 34, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Untuk tertib dan hikmatnya acara, kami mohon kepada hadirin agar mematikan audio atau mute saat kegiatan berlangsung, mengaktifkan video atau on-cam saat kegiatan berlangsung, tidak menghidupkan telepon seluler atau handphone dengan nada dering selama acara berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dimohon untuk menyilangkan tangan kanan ke dada kiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PPNI, dan lagu Mars Tikes Rumah Sakit Husada. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah
pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia kepada Ibu Nurse Ulfa Nurrahma, Magister Keperawatan. Kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Perkumpulan Rumah Sakit Husada, Bapak Siang Hadi Wijaya. Yang terhormat P2K Perkumpulan Rumah Sakit Husada, Bapak Hadi Surya. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Husada, Ibu Dr. Erani Sungkono, Magister Administrasi Rumah Sakit. Yang terhormat Ketua Sikes Rumah Sakit Husada, Ibu Elinia Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dan beserta jajaran manajemennya. Dan yang terhormat orang tua atau wali mahasiswa keperawatan
Tikes RS Husada, dan yang saya sayangi, mahasiswa Rumah Sakit Tikes Rumah Sakit Husada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat berkumpul dan hadir dalam acara janji kepanitraan hari ini. Pelaksanaan janji kepanitraan hari ini merupakan upacara ucap janji dan penyempatan tim pada mahasiswa khususnya D3 Keperawatan tingkat 1 secara simbolis yang dilaksanakan sebelum mahasiswa perawat melaksanakan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. Acara ini juga sebagai pewujudan untuk melaksanakan praktik klinik perawatan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan janji kepanitraan pada tahun ini juga masih dilakukan secara online karena situasi pandemik yang saat ini berlangsung sejak bulan Maret tahun 2022. Sehingga mau tidak mau kita menyelenggarakan kegiatan ini secara online, namun semoga ini tidak mengurangi makna dari janji kepanitraan tahun ini. Dan doa kita semua tentunya semoga COVID-19 ini juga segera berakhir. Adapun acara janji kepanitraan atau Capping Day pada angkatan ke-34 tahun ajaran 2021-2022 dilaporkan bahwa mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak 111 mahasiswa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 14 mahasiswa dan perempuan sebanyak 95 mahasiswa. Diharapkan mahasiswa memahami dan dapat mengaplikasikan makna janji kepanitraan dalam praktik klinik keperawatan dengan baik dan benar. Yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih atas semua panitia yang telah terlibat dan pihak-pihak yang telah mensupport kegiatan pada hari ini. Dan saya juga mohon maaf kepada hadirin jika sebelum dan selama kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita memasuki acara prosesi pemasangan pin dan pengucapan janji kepanitraan, kita akan saksikan sekelumit kisah hidup atau biografi dari pelopor profesi perawat sedunia, yaitu Florence Nightingale, kisah yang mengilhami terwujudnya kegiatan ini, di mana nyala api dari obor Florence diharapkan menjadi spirit untuk mahasiswa perawat dalam memberikan pelayanan kepada sesama manusia, penuh dengan ketulusan dan cinta kasih. Florence Nightingale adalah seorang anak dari keluarga bangsawan Inggris yang kaya raya, beradab, dan bercita-cita tinggi. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Ayahnya, William Nightingale, merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat. Sejak kecil dan menjelang dewasa, Florence berperilaku sangat baik dan mulia. Florence lebih banyak membantu warga sekitar yang membutuhkan. Ia juga lebih senang membaca dan belajar berbagai bahasa, rajin beribadah, dan peduli kepada sesama. Ketika berumur 20 tahun, Florence meminta izin kepada orang tuanya untuk memasuki rumah sakit dan mempelajari keperawatan. Sayang, orang tuanya tidak mengizinkan
karena orang tuanya tahu benar keadaan rumah sakit pada waktu itu sangatlah buruk. Meski demikian, ayahnya mendukung kegiatan kemanusiaan yang dilakukan putrinya. Saat usianya menginjak 24 tahun, sekali lagi Florence meminta izin dari orang tuanya untuk memasuki dunia keperawatan. Namun, orang tuanya belum menaruh simpati terhadap cita-cita Florence. Secara kebetulan, neneknya jatuh sakit. Di sini, ia mendapat kesempatan untuk merawat sang nenek sampai akhirnya meninggal dunia. Dengan demikian, bertambahlah pengalaman Florence Nightingale dalam merawat orang sakit. Ia berpendapat bahwa ia perlu menuntut ilmu terlebih dahulu agar dapat menjalankan pekerjaan perawatan dengan baik. Di usianya yang ke-30, Florence bersikeras pergi ke Kaiserswerth, Jerman untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Pada tahun 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Ia mulai dengan reorganisasi dan perbaikan-perbaikan dari bangunan institut dan juga sistem dalam keperawatan, sehingga institut ini lama-kelamaan menjadi sebuah rumah sakit. Di sini, Florence berargumentasi dengan komite rumah sakit untuk merubah peraturan untuk menerima pasien dari manapun tanpa memikirkan dari sekte tertentu. Akhirnya, komite rumah sakit merubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Tidak lama sesudah itu, King College Hospital meminta agar ia mengepalai bidang keperawatan di rumah sakit tersebut. Pada tahun 1853 sampai dengan 1856, terjadilah perang Krim antara Rusia dan Turki di semenanjung Crimea. Seorang wartawan perang surat kabar Times yang bernama William Russell menuliskan bahwa serdadu-serdadu Inggris yang terlibat dalam perang tersebut banyak yang terluka. Tetapi tidak ada tim perawatan yang cukup baik yang merawat mereka. Membaca hal ini, maka Florence merasa masanya telah tiba, dan ia mengajukan diri sebagai sukarelawan dalam merawat serdadu-serdadu Inggris yang terluka. Florence ditunjuk sebagai kepala tim, di mana ia membawa dan melatih 38 sukarelawan wanita yang berasal dari berbagai rumah sakit di Inggris. Dengan segala keberaniannya, Florence Nightingale menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan menentang segala sesuatu yang tidak berketentuan. Ia dikenal sebagai seorang perawat yang baik hati. Oleh karenanya, banyak di antara orang sakit sangat sayang padanya. Bahkan, seorang serdadu Inggris yang terluka berkata, "Betapa senang hati kami hanya dengan melihat kehadirannya." Sehingga, apabila ia muncul di ruangan, maka banyak orang-orang sakit menjadi gembira dan berseri-seri. Seorang wartawan Inggris bernama Mike Donnell menulis tentang suasana rumah sakit di waktu malam. Bila mana semua dokter telah meninggalkan ruangan dan perawat-perawat mulai tidur, maka bangsal-bangsal menjadi gelap, sunyi, dan sepi. Di kegelapan malam,
akan terlihat seorang wanita dengan tubuh ramping dan membawa sebuah lampu kecil mengadakan kunjungan malam hari ke ruangan-ruangan rawat. Ia adalah Florence Nightingale. Oleh sebab itu, ia mendapat sebutan The Lady with the Lamp. Sekembalinya Florence Nightingale ke Inggris pada bulan Agustus tahun 1856, ia melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan dan membina para perawat dengan baik. Ia juga mendirikan sekolah perawat yang lebih modern guna mempertinggi mutu lulusan keperawatan. Pada tahun 1860, berdirilah sebuah sekolah perawat yang diberi nama Florence Nightingale School. Sebagai tempat pendidikannya ditunjuk Rumah Sakit Saint Thomas di London yang merupakan rumah sakit terbaik keperawatannya pada waktu itu. Selama 30 tahun, sekolah perawat Nightingale telah menghasilkan 1.000 perawat. Nama sekolah perawat itu termasyhur kemana-mana. Para lulusan sekolah ini banyak yang menjadi painter, kepala sekolah, perawat di beberapa negara. Florence Nightingale masih tetap bekerja aktif sampai usianya 80 tahun dan mencetuskan berbagai buah pikiran untuk perubahan di bidang keperawatan. Atas jasa-jasanya, Florence Nightingale dianugerahi banyak piagam penghargaan, di antaranya The Royal Red Cross dari Ratu Inggris Victoria dan The Order of Merit dari Raja Inggris. Dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Tapi dengan bertambahnya usia, maka semakin berkurang kemampuan pendengarannya dan juga penglihatannya. Pada tanggal 13 Agustus 1910, Florence Nightingale tertidur untuk selama-lamanya dengan meninggalkan nama yang harum di seluruh dunia. Walaupun Florence Nightingale telah puluhan dekade meninggalkan dunia ini, tapi cita-cita dan semangatnya tetap berkobar dalam diri setiap perawat. Setelah Florence Nightingale meninggal dunia, dunia keperawatan tetap berkembang dengan munculnya para tokoh dan teoris pengembang ilmu keperawatan. Sister Calista Roy, seorang tokoh pengembang teoris dan praktek keperawatan, menemukan model konsep adaptasi manusia pada tahun 1964, di mana perawat harus memahami konsep adaptasi manusia ketika merawat klien, sehingga dihasilkan respon yang adaptif dan mencegah respon yang maladaptif pada klien. Virginia Henderson, seorang tokoh pengembang teoris dan praktek keperawatan, menemukan model The Activities of Living pada tahun 1966. Tugas perawat adalah membantu individu secepat mungkin untuk meningkatkan kemandirian dengan memenuhi 14 kebutuhan dasar manusia, menurut Henderson. Dorothy Orem, seorang tokoh pengembang teoris dan praktek keperawatan, menemukan model self-care pada tahun 1971. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri, sehingga perawat mampu membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Betty Newman, seorang tokoh pengembang teoris dan praktek keperawatan, menemukan model The Newman System Model pada tahun 1989. Ia menyatakan, klien merupakan suatu sistem terbuka terhadap stresor yang ada di lingkungan.
klien memiliki variabel fisik, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual dengan garis pertahanannya. Hildegard Peplau, seorang tokoh pengembang teoris dan praktek keperawatan, menemukan model Theory of Interpersonal Relation pada tahun 1952, mengembangkan interaksi antara perawat dan klien dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan komunikasi keduanya. Sampai sekarang, banyak tokoh keperawatan yang terus mengembangkan ilmu keperawatan, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia memiliki 10 orang profesor di bidang keperawatan, yaitu Profesor Dr. Eli Nurrahma, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Profesor Dr. Akhiriani S. Hamid, Doctor of Nursing Science, Profesor Dr. Budi Ana Kliat, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Profesor Dr. Ratna Sitorus Sudarsono, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Profesor Dr. Setiowati, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Profesor Dr. Nur Salam, Master of Nursing, Hons, Profesor Dr. Suryani, Sarjana Keperawatan, Master of Science, PhD, Profesor Yati Afianti, Sarjana Keperawatan, Master of Nursing, Profesor Dr. Ahmad Yusuf, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, dan Profesor Kusnanto, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Perkembangan keperawatan pun terus berkembang dengan disahkannya Undang-Undang Keperawatan. Dan perawat kini dapat membuka lahan praktek mandiri. Teruslah berkembang dunia keperawatan, jadilah bagian di dalam tumbuh dan kembangnya keperawatan. Wahai para calon perawat, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, aplikasikanlah dan integrasikanlah ilmu dan praktek keperawatan. Selamat bergabung di dunia keperawatan dan mulailah berkarya dengan integritas. Prosesi pemasangan PIN kepada yang terhormat Ibu Nurse Veronica Yeni Rahmawati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Prosesi pemasangan PIN diberikan kepada Muhammad Aswan. Citra Aulia Fitriani. Fadilah As-Siddiq. Kepada mahasiswa di layar Zoom, kami mohon kepada orang tua untuk dapat menyematkan PIN.
Terima kasih. Mahasiswa di ruang Zoom dimohon untuk menyilangkan tangan kanan ke dada kiri. Pengucapan janji kepanitraan dipimpin oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Ibu Nurse Veronica Yeni Rahmawati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Kami persilahkan. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan janji? Bersedia. Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa janji kepanitraan yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab yang besar. Janji ini, di samping disaksikan oleh semua yang hadir dalam acara ini, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan, akhirnya pertanggungjawaban janji yang saudara ucapkan akan saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Janji kepanitraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Kami berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha menghayati serta mengamalkan Kode Etik Keperawatan Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, aliran politik maupun kedudukan sosial. Kami berjanji akan mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Berlaku jujur dan senantiasa merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang klien dan keluarganya sesuai dengan kode etik keperawatan. Kami berjanji akan taat kepada semua peraturan dan petunjuk serta menjalankan kewajiban yang diserahkan kepada kami. Kami berjanji akan berlaku sabar setia melakukan tugas berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Janji ini kami ikrarkan dengan penuh kesadaran dalam mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Terima kasih. Lagu Bagimu Negeri.
Peran seorang perawat salah satunya adalah sebagai peneliti. Perawat melakukan penelitian guna meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Nurse Yarwiniari, Sarjana Keperawatan Magister Biomedik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ketua Perkumpulan Husada, Bapak Siang Hadi. Yang saya hormati P2K Perkumpulan Husada. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Husada, Ibu Dr. Erani Suengkono, Magister Administrasi Rumah Sakit. Yang saya hormati Ketua Stikes Rumah Sakit Husada, Ibu Elinia, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Stikes Rumah Sakit Husada, Ibu Eni Juliani, Magister Keperawatan. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Stikes Rumah Sakit Husada, Ibu Nurse Ernawati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Yang saya hormati para dosen dan staf Stikes Rumah Sakit Husada. Yang saya hormati orang tua siswa Stikes Rumah Sakit Husada. Yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada yang hadir pada acara hari ini. Pada hari ini izinkan saya melakukan orasi ilmiah dari hasil penelitian saya yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan bencana banjir pada mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Stikes Rumah Sakit Husada. Kenapa mahasiswa penting untuk mempelajari atau untuk mengetahui tentang kesiapsiagaan bencana? Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 4 lempeng tektonik dengan barisan gunung api dari ujung barat sampai ujung timur. Maka berdasarkan dari hal tersebut, sehingga letak geografis ini akan memberikan risiko ancaman bencana alam seperti bencana erosi gunung berapi, adanya gempa tektonik yang biasanya disertai dengan adanya tsunami susulan, kemudian banjir, dan berbagai bencana lainnya yang sering terjadi. Dalam waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 28.750 bencana di Indonesia. Itu menurut data BNPB. Sedangkan pada tahun 2020 sendiri telah terjadi sekitar 1991 bencana. Kejadian bencana tertinggi itu terjadi pada tahun 2019 dengan total kejadian 9.375 bencana. Sedangkan untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 193 bencana. Dalam disiplin ilmu kesehatan sudah menyatakan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi suatu pilihan, tetapi kesiapsiagaan bencana ini sudah merupakan suatu fenomena kritis, di mana fenomena ini telah menekankan bahwa pentingnya dan perlunya suatu layanan keperawatan bencana. Nah, sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, tentu perawat memiliki suatu peran yang penting dalam setiap peristiwa kebencanaan yang ada atau suatu peristiwa kebencanaan yang terjadi di dunia. Karena sebab itu, dalam suatu pelayanan kesehatan bencana, tentu diperlukan suatu pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam penanggulangan suatu bencana. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini,
Jadi sebagai upaya dalam memberikan layanan tanggap darurat kesehatan pada korban masa suatu bencana, tentu selalu membutuhkan keterlibatan dari profesi keperawatan, utamanya dari perawat yang ahli dalam bidang bencana. Tentu mahasiswa keperawatan yang notabene nanti akan menjadi seorang perawat yang profesional dalam kelompok tenaga keperawatan harus dan dituntut untuk memiliki pengetahuan ataupun keterampilan dalam kebencanaan sebagai suatu bagian dari kewenangan untuk melakukan upaya penanggulangan kesehatan. Pengetahuan dalam kesiapsiagaan bencana merupakan bagian yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang, terutama bagi mahasiswa keperawatan sebagai yang memiliki tujuan untuk menurunkan risiko angka dari kejadian bencana yang terjadi. Dari rumusan masalah tersebutlah sehingga muncul suatu pertanyaan penelitian di mana bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan dalam kesiapsiagaan suatu bencana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tentunya untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa dengan kesiapsiagaan bencana. Nah, ini adalah kerangka teori dari penelitian yang saya lakukan, di mana yang pertama menjelaskan mulai dari bencana yang tentunya akan menyebabkan suatu kerusakan, kerugian ataupun kehancuran yang besar. Nah, karena adanya untuk meminimalisir adanya kerusakan, kerugian ataupun kehancuran akibat bencana tersebut, maka diperlukanlah suatu kesiapsiagaan bencana. Namun, untuk memiliki kesiapsiagaan bencana yang baik, tentu kita harus, atau seorang perawat atau semua orang harus memiliki pengetahuan bencana yang cukup. Tentu seorang mahasiswa keperawatan yang nantinya akan menjadi seorang perawat yang profesional, seorang perawat yang akan terlibat dalam kebencanaan, tentu seorang mahasiswa keperawatan harus memiliki pengetahuan dalam kesiapsiagaan bencana. Tentunya di mana bertujuan untuk membantu menekan risiko dari kejadian bencana tersebut. Selanjutnya ini adalah kerangka konsep dari penelitian saya, di mana untuk variabel independen adalah tingkat pengetahuan dan sikap, dan compounding adalah usia dan jenis kelamin. Untuk variabel dependennya adalah kesiapsiagaan bencana banjir. Untuk metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Stikes Rumah Sakit Husada pada tanggal 1 Oktober sampai 1 November 2020 kemarin. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah untuk populasinya adalah mahasiswa tingkat 3 yang sedang menempuh pendidikan yang berjumlah 154 orang, dan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 3 program diploma 3 keperawatan yang berjumlah 98 orang. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Untuk hasil dari penelitian ini, yang pertama di sini kita bisa lihat dari tabel pertama itu untuk distribusi umur, di mana nilai tertinggi atau distribusi umur paling tinggi adalah di atas umur 20 tahun dengan jumlah persentase yaitu 73,5%. Untuk distribusi jenis kelamin tertinggi yaitu perempuan dengan jumlah 90,8%. Untuk variabel dependen sendiri, pertama untuk pengetahuan, mahasiswa dengan memiliki untuk pengetahuan distribusi yang tertinggi itu dengan pengetahuan yang cukup, di mana berada di angka 93,9%, dan untuk sikap distribusi yang tertinggi itu mahasiswa memiliki sikap positif yaitu dengan nilai 90,8%. Nah, untuk variabel dependen, di mana untuk kesiapsiagaan, untuk siap siaga tentu memiliki nilai tertinggi itu sebanyak 86,7%. Selanjutnya untuk analisa bivariat,
Yang pertama yaitu hubungan tingkat pengetahuan dengan kesiapsiagaan mahasiswa. Di sini dari hasil uji yang dilakukan, ternyata untuk nilai p-value-nya itu 0,006. Jadi dapatkan nilai 0,006 yang berarti ada hubungan yang signifikan dari tingkat pengetahuan dengan kesiapsiagaan mahasiswa dalam menghadapi bencana. Kenapa dikatakan ada hubungan? Karena didapatkan nilai p-value itu 0,006 di mana lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Kemudian untuk hubungan sikap dengan kesiapsiagaan mahasiswa didapatkan nilai p-value itu 0,004 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Jadi dengan demikian dikatakan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kesiapsiagaan mahasiswa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapsiagaan dengan nilai p-value itu 0,006 lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Jadi hal ini pun didukung dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lindawati dan Wasulin pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa orang dengan berpengetahuan tinggi tentu memiliki kesiapsiagaan 4 kali lebih tinggi dari orang yang berpengetahuan rendah. Selain dari penelitian Linda dan Wasulin, ada juga penelitian dari Rofifa pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kesiapsiagaan bencana, di mana dia pada saat itu mendapatkan nilai p-value itu 0,00. Kemudian selain itu ada juga dari pernyataan Setiawati yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan register asing atau perawat itu pengalaman kerja serta pengetahuan dan keterampilan bencana diidentifikasi sebagai prediktor signifikan terhadap kesiapsiagaan bencana. Nah, tentu jadi dalam konteks kesiapsiagaan bencana, tentu pengetahuan sendiri memiliki fungsi prediksi, mengontrol dan pengembangan, tentu untuk merumuskan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya guna. Oleh karena sebab itu, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan semakin baik pula. Kemudian untuk selanjutnya, hubungan antara sikap dengan kesiapsiagaan mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, didapatkan nilai p-value itu 0,04 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Tentu berdasarkan hasil tersebut, maka dinyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kesiapsiagaan bencana. Nah, tentu hal itu didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahaya Limudin dan Osman pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa dengan sikap yang positif dalam manajemen bencana tentu dapat membantu menanggulangi angka kejadian akibat bencana. Selain itu ada pernyataan dari Budimanto et al. Juga yang menyatakan bahwa antara sikap memiliki hubungan yang bermakna dengan kesiapsiagaan mahasiswa dalam menghadapi bencana, di mana didapatkan nilainya itu ada nilai p-value itu 0,05. Selain itu, dari menurut Andres et al. 2020 juga menyatakan bahwa sikap merupakan indikator dalam mitigasi bencana. Jadi dengan sikap yang positif tentu akan mempengaruhi bentuk tindakan apa yang akan diambil untuk mencapai pengelolaan bencana banjir yang maksimal. Oke, jadi dengan sikap tentu dapat menentukan perilaku seseorang. Dan sikap yang positif dapat menjadi motivasi yang kuat dalam usaha untuk mengurangi risiko ataupun dampak yang ditimbulkan akibat bencana.
Kemudian akibat dari kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana tentu merupakan suatu faktor yang mengakibatkan resiko dampak bencana terjadi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapsiagaan mahasiswa dalam menghadapi bencana banjir. Kemudian, tingkat pengetahuan yang tinggi tentu akan mempengaruhi kesiapsiagaan. Dan semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka tingkat kesiapsiagaan juga akan semakin baik. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan kesiapsiagaan mahasiswa dalam menghadapi bencana banjir dengan nilai value itu 0,06 tadi lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Jadi dengan dorongan sikap yang positif tentu dapat menjadi motivasi yang kuat dalam melakukan usaha untuk mengurangi risiko dari ataupun dampak yang ditimbulkan dari bencana. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama itu sebagai mahasiswa, itu sebagai seorang calon perawat, tentu diharapkan untuk dapat terus meningkatkan pengetahuan kebencanaan, khususnya tentang banjir dengan melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan skill perawat dan menambah daftar referensi bacaan. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada mahasiswa untuk selalu dapat menerapkan sikap yang positif dan selalu menjadi motivator bagi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Baik, mungkin itu untuk orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama kepada Direktur Rumah Sakit Stiket, kepada Direktur Utama Rumah Sakit Husada, Dr. Erani Sungkono, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Pendidikan Keperawatan, Bapak Hadi Surya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Rumah Sakit Husada, Ibu Elinia SEMM, para orang tua dan keluarga, serta para hadirin dan tamu undangan lainnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih-Nya, janji kepaniteraan bagi mahasiswa tingkat 1 Program Studi Diploma 3 Keperawatan Angkatan ke-34 tahun akademik 2021-2022 dapat terlaksana pagi ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir melalui Zoom, mengingat adanya acara undangan dari BPJS yang harus dilakukan secara tatap muka. Terlebih dahulu, kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayai putra-putrinya untuk memilih pendidikan di Stikes Rumah Sakit Husada, dengan harapan agar putra-putri Bapak Ibu sekalian dapat menjadi tenaga kesehatan yang handal dan terampil serta berguna bagi nusa dan bangsa. Janji kepaniteraan adalah ucap janji mahasiswa atau yang biasa dikenal sebagai Capping Day, merupakan ucap janji yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan para mahasiswa dan syarat sebelum terjun ke wahana praktek lapangan, yaitu dimulai dengan pemasangan name tag dan cap di atas kepala selalu mengikrarkan janji sebagai mahasiswi atau mahasiswa Stikes. Kami berharap bahwa para mahasiswa bisa menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan praktek keperawatan di lapangan secara profesional, sehingga kelak dapat menjadi perawat yang handal dan bisa berkompetensi di tingkat global maupun di kancah internasional. Oleh karena itu, acara ini
cara penting di mana janji ini bukan hanya ucapan semata, tapi diharapkan agar mahasiswa dapat memaknainya dan mengimplementasikannya di lapangan sehingga dapat menunjang kesembuhan pasien-pasien kita. Saya berharap semoga janji kepanitraan ini dapat menjadi semangat bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. Demikian kata sambutan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Stikes Rumah Sakit Husada kepada Ibu Elinia, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada semuanya yang hadir secara hybrid, baik luring ataupun daring pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ketua Perkumpulan Pasyang Hadi dan jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Hadi Surya sebagai Ketua P2K dan jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Ibu undangan dari rumah sakit dan mitra dari rumah sakit kita yaitu Stikes Rumah Sakit Husada, dan juga kepada orang tua dan kepada mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Husada yang pada hari ini akan mengikuti acara Capping Day kita. Dan tidak lupa juga kepada segenap sivitas akademika dari Stikes Rumah Sakit Husada, yaitu kepada semua panitia, kepada semua karyawan ataupun mahasiswa yang terlibat di dalam persiapan dari Capping Day kita. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan kembali dan panjat puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara Capping Day kita. Semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa selesai dengan baik, dan semua termakna di dalam hari ini kepada anak-anak kita yang akan mengucapkan suatu janji kepanitraan, yaitu acara kita, yaitu Capping Day pada hari ini. Capping Day kita pada hari ini adalah mempunyai tema, yaitu semangat profesionalisme dalam optimalisasi pekerti luhur perawat. Jadi kita sudah sangat paham sekali acara ini kita memang wajib kita lakukan. Kenapa? Karena upacara wajib ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang kita turunkan sebelum ke bangsal, yaitu ke rumah sakit, di mana mereka harus mempunyai peranan sebagai calon-calon perawat yang sangat memahami apa itu arti keperawatan. Jadi acara kita pada pagi hari ini adalah acara Capping Day. Ini adalah upacara wajib ya anak-anak ya. Jadi kalian harus ikuti dengan hikmat, di mana acara ini kalian harus memaknai yang sangat luar biasa sebelum kalian berada di lapangan, yaitu di rumah sakit, di mana kalian akan belajar mengenai asuhan keperawatan dan kalian akan memahami apa itu asuhan keperawatan yang kalian berikan kepada pasien. Bapak, Ibu, orang tua, dan anak-anakku yang sangat saya sayangi, acara ini adalah satu acara setiap tahun kita laksanakan. Dan kondisi memang belum kondusif, jadi kita masih melakukannya secara virtual, baik secara daring ataupun luring, di mana beberapa anak hadir di aula, dan anak-anak lainnya berada di rumah. Tapi, ini bukan mengurangi makna kita, arti dari Capping Day kita, janji kepanitraan yang akan kita ucapkan sebagai ucapan hari ini, kita bisa memaknainya bahwa kita akan turun ke rumah sakit dan kita tahu apa itu arti dari keperawatan itu sendiri. Seperti yang kita sudah lihat bagaimana profil dari seorang perawat ya, seorang perawat yang menjadi contoh, seorang perawat yang menjadi motivator buat kita, seorang yang sangat punya dedikasi yang luar biasa, yaitu Florence Nightingale, di mana kita sudah lihat profilnya dan kita sudah sangat paham bagaimana sejarah hidupnya dan bagaimana beliau bisa menjalankan keluhuran budi pekerti di dalam memberikan asuhan keperawatan. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, kita sangat berpikir sekali bahwa cerita profil itu adalah profil yang sangat impresif kisah hidupnya. Ini menjadi contoh, ini menjadi suatu motivator buat kita sangat harus memahami apa itu arti bahwa kita akan turun ke dalam masa keperawatan ya. Semoga mahasiswa bisa mengucapkan janji kepanitraan ini dengan baik, bisa memberikan maknanya dengan baik sebelum turun ke lapangan, dan semoga kalian bisa mempunyai rasa sosial, mempunyai rasa yang jiwa penolong yang sangat luar biasa,
pada saat nanti kita akan turun ke lapangan dan bisa memberikan kehangatan, ya, kehangatan kepada pasien dan kepada keluarga, karena kita mempunyai bekal ilmu yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen. Di situ kalian aplikasikan, dan yang penting adalah punya rasa hormat, punya rasa kasih, dan punya cinta kasih kepada pasien yang akan kita berikan asuhan tersebut. Demikian ya anak-anak, orang tua yang sangat saya hormati. Selamat mengikuti acara Capping Day hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa turun ke lapangan dan bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan terima kasih kepada segenap Civitas Akademika yang sudah menyiapkannya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Sambutan ketiga kepada perwakilan tim P2K Perkumpulan Husada, kepada Bapak Hadi Surya, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Perkumpulan Husada, Bapak Siang Hadi Wijaya. Yang terhormat Dr. Irani, Direktur Utama dari Rumah Sakit Husada. Yang terhormat Saudara Eliana, beserta seluruh jajaran dari Sekolah Tinggi Kesehatan Rumah Sakit Husada. Kepada orang tua dan wali-wali anak-anak siswa yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam acara ini, saya ucapkan selamat. Anda telah menyelesaikan sepertiga daripada akademisi ini. Ini sisa 2/3 waktunya. Saya harap dan saya sangat mengharap Anda ini bisa mengisi waktu sebaik-baiknya untuk bermanfaat pada kelak kemudian hari yang Anda sudah selesai kuliah dalam pekerjaan-pekerjaan setiap hari. Perawat sebetulnya ada suatu job, satu pekerjaan yang sangat-sangat agung dan penting. Dokter di rumah sakit itu kalau periksa pasien, saya kira tidak lewat setengah jam ya, mungkin ada yang berapa menit juga. Tapi sebagai perawat, kami yang saya hormati, kalian itu akan mendampingi pasien itu selama 24 jam. Sehingga kalau saya boleh ikut menilai, peranan Anda tidak kalah sama dokter-dokter. Jangan anggap bahwa saya perawat. Oh, tidak setinggi seperti dokter-dokter. Tentu kita nggak boleh sombong diri. Kita tetap menghormati dokter-dokter dan taat kepada pesan-pesan dokter yang dalam menghandle, menangani para pasien. Yang tadi diucapkan, pasien itu tidak beda-beda dia suku, bangsa, agama, kaya dan miskin. Itu yang mulia. Sehingga di negara China itu memanggil perawat itu adalah bidadari putih. Pakai bajunya kan putih, jadi pakai bidadari putih. Jadi Anda punya job ini sangat anggun, sangat mulia. Jadi disertailah hasil-hasil kerjaan yang seimbang. Dengan kesempatan ini, saya juga mengharapkan
seluruh siswa-siswa ini akan berhasil apa yang saya ucapkan ini. Tapi di samping itu, saya ingin dengan kesempatan yang baik ini menghimbau kepada jajaran pengajar, dosen-dosen, memang kita mempunyai kurikulum yang diharuskan oleh pemerintah. Saya kurang tahu karena saya tidak pernah kuliah, kurikulum itu apakah begitu penting karena ada perubahan-perubahan zaman. Saya ingin tekankan di sini, dan saya mengharapkan siswa-siswa yang selesai daripada stikes Rumah Sakit Husada ini bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik agar mendapatkan penghasilan yang seimbang untuk membalas orang tua yang telah membiayai kuliah selama 3 tahun. Karena itu, isilah waktu-waktu untuk mempertinggi ilmu Anda dalam IT dan dalam berbahasa asing. Karena siapa tahu pada suatu hari Anda mempunyai kesempatan setelah berpengalaman di dalam negeri bisa hijrah ke luar negeri dan mendapat penghasilan yang lebih baik. Yang itu yang saya inginkan. Saya sebagai ketua P2K tidak ada permintaan apa-apa. Yang saya harapkan adalah siswa-siswa sekarang ini akan mempunyai masa depan yang cerah. Cerah bukan hanya pekerjaan saja, kehidupan sehari-hari, kehidupan setelah berkeluarga. Dan itu perlu ditunjang dengan daya ekonomi yang baik. Karena itulah saya himbau bahwa ayo seluruh siswa, tidak hanya siswa yang hari ini hadir, semua siswa di stikes Rumah Sakit Kesehatan, di prodi-prodi lainnya juga, kita isi waktu seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan mutu hasil studi di rumah sakit, di stikes Rumah Sakit Husada ini. Saya kira keterbatasan waktu, saya tidak bisa ucapkan terlalu banyak. Mari kita bersatu padu menuju kebaikan atau memperbaiki kehidupan. Pendidikan akan berubah nasib orang. Ini yang saya pesan. Terima kasih khususnya kepada kepala keluarga dan wali-wali siswa ini. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sehat, damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan keempat kepada Ketua Dewan Perkumpulan Husada, kepada Bapak Siang Hadiwijaya, kami persilahkan. Selamat pagi. Maaf saya ini hari ada mengikuti juga di Zoom Sekolah Pahwa, makanya tadi pertama di permulaan upacara ini saya tidak bisa hanya ikut mendengar ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf sekali lagi. Yang terhormat Bapak Hadi Surya, Dr. Erani yang tadi telah memberikan sambutan, dan juga Ibu Eliana, Kepala Sekolah Stikes Rumah Sakit Husada, dan juga para hadirin
para mahasiswa, mahasiswi, dan para orang tua yang saya cintai. Selamat pagi dan salam sehat dan salam sejahtera. Hari ini saya melihat tadi dengan telah mendengarkan sambutan-sambutan dari Bapak Hadi Surya, dan Ibu Eliana, dan juga bapak-bapak yang lain. Kita telah mendengarkan kesimpulan dan saran yang telah diutarakan tadi. Jadi sebagai perawat yang akan datang, itu tugasnya sangat mulia dan juga sangat penting. Saya rasa pada hari ini dalam upacara janji kepanitraan itu, saya harap para mahasiswa, mahasiswi bisa dengan benar-benar menunaikan tugas dengan penuh hati, dan juga apa yang telah diutarakan oleh Pak Hadi Surya itu benar-benar sangat penting, bahwa selain kita punya pengetahuan yang harus baik, juga keramah tamahan, juga sikap yang positif, itu yang lebih penting untuk merawat para pasien yang telah yang berobat di rumah sakit. Selain di rumah sakit Husada, mungkin kalian nanti itu bertugas di rumah sakit lain, dan juga mungkin juga bisa bertugas di luar negeri. Jadi saya harap itu pengetahuan yang tinggi itu sangat penting. Jadi saya harap setelah selesai sekolah menyelesaikan sekolah sebagai perawat di Stikes Husada, saya harap kalian itu tetap harus mengikuti perkembangan pengetahuan dalam keperawatan. Jadi terus harap bisa terus menambah pengetahuan. Ya, mungkin kalau ada waktu pertinggi, jadi ikut kuliah lagi supaya pengetahuan dalam perobatan ini itu tidak akan berhenti di sini saja, sebab apa yang telah kalian ketahui, ini penyakit ini di sekarang ini macam-macam ya. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan juga tadi telah diutarakan oleh Bapak Hadi Surya bahwa bahasa asing ya itu harap bisa dipelajari dengan baik ya. Itu sangat penting, apalagi di hari yang akan datang. Ini negara kita Indonesia ini sedang berkembang. Ya, jadi semua investor, orang-orang itu akan banyak datang. Ya. Nah, itu kalau kita bisa menguasai bahasa asing ya, misalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, itu akan sangat membantu. Jadi kalian itu kalau melamar pekerjaan sekarang ini, semua yang dilihat itu berapa bahasa yang kita kuasai. Jadi mereka itu sangat memperhatikan berapa bahasa yang kita menguasai. Jadi saya harap para mahasiswa, mahasiswi yang ada pada sekolah tinggi Stikes di Rumah Sakit Husada bisa memperdalam pengetahuan dalam bahasa asing. Dan juga tadi telah
diutarakan untuk pengetahuan mengenai kita berantisipasi untuk bencana ya, selain bencana banjir sekarang ini macam-macam bencana. Jadi pengetahuan, kesikapan itu sangat penting. Ya, jadi saya harap para mahasiswa mahasiswi yang hari ini hadir untuk dalam upacara janji kepanitraan, harap dengan benar-benar serius ya dalam menunaikan pekerjaannya agar kita bisa sama-sama maju dan juga Stikes bisa membawa harum nama Stikes Rumah Sakit Husada. Saya harap sekali lagi sukses kepada semua para mahasiswa, mahasiswi, calon perawat. Jangan kita berasa puas dengan apa yang telah kita capai. Kita harus terus menggali ya, mengikuti zaman. Itu untuk hari depan kalian itu sangat penting. Sekian, saya harap sekali lagi selamat dan selamat menunaikan tugas yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara penyerahan piagam penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi. Program Studi Diploma 3 Keperawatan. Tingkat 1, Muhammad Aswan dengan IPS 3,94. Citra Aulia Fitriani dengan IPS 3,92. Fadila Asidik dengan IPS 3,88. Tingkat 2, Adinda Salsabila dengan IPK 3,94. Rosa Paningrum dengan IPK 3,90. Alsevia Fadiani dengan IPK 3,89. Tingkat 3, Ova Rahmatul Lailia dengan IPK 3,94. Syafaatul Kolbi Suryani dengan IPK 3,89. Ageng Rahmadina Permana dengan IPK 3,88. Kepada yang terhormat Wakil Ketua 1 Ibu Eni Juliani, Magister Keperawatan, untuk berkenan maju ke atas podium memberikan penghargaan. Terima kasih. Program Studi S1 Administrasi Kesehatan. Tingkat 1.
Cindy Veronica dengan IPS 3,98. Ernika Theodora Waru dengan IPS 3,93. Singgih Aji Pangestu dengan IPS 3,91. Tingkat 2. Dava Arif Fadilah dengan IPK 3,99. Oki Oktavianti dengan IPK 3,97. Stefani Widya Agusanti dengan IPK 3,97. Tingkat 3. Juan Naufal Meditama dengan IPK 3,99. Lia Novianti dengan IPK 3,98. Pindia Hani Suryandari dengan IPK 3,97. Kepada yang terhormat Wakil Ketua 1 Ibu Eni Juliani, Magister Keperawatan, untuk berkenan maju ke atas podium memberikan penghargaan. Terima kasih. Program Studi Sarjana Keperawatan. Tingkat 1. Riana Iga Anggraini dengan IPS 3,93. Anissa Susanti dengan IPS 3,92. Asha Maharani dengan IPS 3,92. Kepada yang terhormat Wakil Ketua 3, Ibu Ernawati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak, untuk berkenan maju ke atas podium memberikan penghargaan. Terima kasih. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Haji Ardiansyah, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua Perkumpulan Rumah Sakit Berada Bapak Siang Hadi Hidayat. Pada yang terhormat P2K Perkumpulan Rumah Sakit Berada Bapak Hadi Surya, Direktur Rumah Sakit Ibu Dr. Herani Maut,
Ketua Stikes Rumah Sakit Husada dan beserta jajarannya dan manajemennya, orang tua dan wali mahasiswa keperawatan Rumah Sakit Stikes Rumah Sakit Husada. Dan yang saya sayangi dan saya hormati adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 dan 3 keperawatan Stikes Rumah Sakit Husada. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan ucap janji kepanitiaan program studi D3 keperawatan angkatan 2024 ini yang baru saja selesai mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Muslim, doanya akan saya pimpin, dan bagi agama yang di luar Muslim, agar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi'u ma'al majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijali wajhika wa limulk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan mengucapkan janji puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, iman, nikmat Islam serta rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadir di acara ucap janji kepanitiaan program studi D3 keperawatan angkatan 34. Ya Allah, ya Rasul, kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami selenggarakan pada hari ini. Allahumma ya Allah ya Rabbi, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, sekiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan khususnya kepada mahasiswa kami, dan Engkau tumbuhkan rasa kepersaudaraan, persatuan, dan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih, setelah acara ini, mereka akan segera mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Ya Allah, lindungi mereka dari segala macam kekurangan, lindungi mereka dari segala kerugian, baik kekurangan maupun kesalahan dalam menjalani perawatan pasien di rumah sakit. Ya Allah, ya Rasul kami, lindungilah pula mereka dari segala tertular penyakit, baik penyakit yang menular ataupun tidak menular. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih, jadikanlah mereka mahasiswa keperawatan yang dapat memberikan pelayanan keperawatan yang prima bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Ikhlaskan hati mereka, luangkan hati mereka, lapangkan hati mereka, besarkan hati mereka dalam memberikan pelayanan perawatan dan berikanlah pula pahala yang setimpal bagi mereka atas apa yang telah dan sedang dan akan dikerjakan nantinya. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah mereka anak-anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan menyenangkan hati orang tuanya dan juga para dosen dan staf rumah sakit dan rumah sakit dalam. Ya Allah yang maha hebat, panjangkanlah umur orang tua dari mahasiswa-mahasiswi kami, ya Allah. Sayangilah mereka, sehatkanlah badan mereka, kuatkan iman mereka semua, ya Allah. Limpahkan, luaskan, dan berkahkan rezeki orang tua mereka, ya Allah, sehingga mereka dapat terus membiayai anak-anak mereka hingga lulus nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah pula semua karyawan yang bekerja di rumah sakit Husada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berikanlah mereka semangat dan integritas yang tinggi dalam memberikan bimbingan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di rumah sakit Husada. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun telah tiada. Ampunkanlah
segala dosa-dosa orang tua kami yang telah tiada. Lapangkan kubur mereka, sudutkan kubur mereka, luaskan kubur mereka. Terimalah segala amal baik mereka sewaktu masih hidup. Terimalah segala perbuatan-perbuatan yang baik mereka waktu hidup, ya Allah. Ampunkan pula dosa-dosa orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, kuatkan iman mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Baik dan Maha Penyayang. Ampunkan segala dosa-dosa para pemimpin kami, ya Allah. Lindungilah mereka dari segala macam ketidakbaikan. Lindungilah mereka dari segala macam penyakit. Lindungilah mereka dari mara bahaya dan bala penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami sebagai staf di rumah sakit besar ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu ikhlas dalam memberikan pendidikan dan pelajaran bagi mahasiswa. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan persembahan lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Acara selanjutnya, foto bersama. Layar pertama.
Mohon untuk seluruh mahasiswa tingkat 1 dimohon untuk menyalakan kameranya. Layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Layar keenam. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian serangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Kami segenap panitia atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa, berikut saya sampaikan link untuk upload foto ya dengan seragam full body ya. Jadi nanti akan kita kumpulkan per kelasnya dan di arrange jadi satu foto besar gitu. Berikut linknya sudah saya sampaikan di halaman chat, di kolom chat. Sekali lagi, bebas ya, bisa dikolektif dulu ke ketua kelasnya, ataupun nanti bisa langsung sendiri-sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan? Masuk kan? Masuk kan? Ya, diingatkan sekali lagi, dimohon foto full body dengan seragam yang saat ini ada, kemudian diupload di halaman drive yang sudah di-share di kolom chat. Bisa dikolektif dulu ke ketua kelas masing-masing ya. Terima kasih. Selamat untuk anak-anak semuanya. Ya. Ke depan. Selamat atas ketinggian semuanya. Semangat terus ya melayani di klinik. Kita beri terus untuk anak-anak semua. Kurang meriah. Sekali lagi. Oke. Boleh Zoom. Meninggalkan Zoom. Sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Pak Adi Surya, terima kasih. Pak Syang, terima kasih. Terima kasih. Ya, salam sehat semuanya. Ya, saya keluar dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Iya. Selamat buat anak-anak semua ya.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.